Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala fi surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu khushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Surat At-Takwir ila akhiril ayah. Ini termasuk surat yang diturunkan di surat yang diturunkan di Mekah, termasuk awal-awal turunnya surah. Nah, disebut-sebut ini surat yang ke-6 atau yang ke-7 dari surat-surat yang diturunkan selama di Mekah. Jadi surat nomor 6 atau ke-7 surat yang diturunkan, masih awal-awal diturunkan. Makanya ini berbicara tentang hari kiamat. Ketika masalah kiamat, demi menanamkan akidah, yaitu membicarakan tentang nanti akan ada di kiamat, yang di situ orang akan melihat, akan mengetahui amal-amal yang sudah dilakukan di dunianya. Juga di sini Allah bersumpah bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Tadi penekanan dua niki, penekanan bahwa benar-benar nanti akan terjadi kiamat dan orang akan mengetahui semuanya pada waktu itu apa yang dia lakukan di dunia. Nomor dua, benar-benar Al-Quran atau ayat-ayat tadi yang ngendikakno tentang kiamat, dan kemudian ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza asy-syamsu kuwirat. Ing dalem nalikane apa srengenge. Nalikane diilangake cahayane apa asy-syamsu apa srengenge. Kuwirat tegese den ilangaken apa cahayane syams, cahayane apa srengenge, dihilangkan cahayane apa syams. Wa idzan nujumun kadarat. Ini ketika matahari dihilangkan cahayanya. Wa idzan nujumun kadarat, lan ing dalem lan nalikane apa pira-pira lintang ing kadarat padha rontok ya apa pira-pira lintang, apa pira-pira nujum. Wa idzal jibalu, lan ing dalem nalikane apa pira-pira gunung suyirat tegese den, iki gak ana tegese tapi maksudnya tegese den lakokaken apa pira-pira gunung, pira-pira jibal. Wa idzal isyaru, lan nalikane lan ing dalam nalikane
apa unta sing meteng. Iku utilat, iku disepekaken, iku ditinggalaken apa unta sing meteng. Isyar niki jamake usyara. Kene nalikane unta meteng, yakni pira-pira unta meteng. Utilat den tinggalaken apa unta-unta sing meteng. Wa idzal wuhusyu, lan ing dalem nalikane apa pira-pira hewan alasan. Husyirat tegese den kumpulaken apa pira-pira hewan alasan. Wa idzal biharu, lan ing dalem nalikane apa pira-pira segara. Sujirat tegese wis diurupaken apa bihar. Wa idzan nufusu, lan ing dalem nalikane apa pira-pira nyawa. Zuwijat wis den gandhengaken apa nufus. Wa idzal mau'udatu, lan ing dalem nalikane apa bocah wadon sing dipendem urip-uripan. Suilat tegese ditakoni apa al mau'udah, apa bocah wadon sing dipendem al mau'udah, ditakoni bi ayyi dzambin, kelawan endine dosa, kelawan endine dosa. Kutilat dipateni apa mau'udah, apa bayi yang sing dikuburkan hidup-hidup tadi. Wa idzas suhufu nusyirat, lan ing dalem nalikane apa pira-pira catatane pira-pira amal. Nusyirat tegese den gelar, den beber, digelar ini dibeber apa as-suhuf. Wa idzas sama'u, lan ing dalem nalikane apa langit. Kusyitat tegese diseset ya Pak niku di kayak kulit itu dikuliti, ditarik kulitnya, dikuliti dengan diseset apa jenis as-sama. Wa idzal jahimu, lan nalikane apa neraka jahim. Suirat tegese den mulat-mulataken apa jahim. Wa idzal jannatu, lan ing dalem nalikane apa swarga. Uzlifat tegese den parekaken apa jannah. Ketika sudah terjadi semua itu semuanya, ketika matahari napa asyamsu meredup, kemudian ketika bintang-bintang pada berjatuhan, berserakan, berjatuhan, dan ketika gunung-gunung itu dicabut dan diterbang-terbangkan, dijalankan, diterbang-terbangkan, dan semua ketika itu semua terjadi yang dan seterusnya sampai akhir. Alimat, mongko weruh apa nafsun apa awa-awaan. Alimat mongko weruh apa nafsun awa-awaan. Weruh ma ing barangnya ini ing perkara. Ahdarat kang lakoni apa nafas, iya nafas ing ma. Maka orang, ciri seseorang akan mengetahui ketika itu dia mengetahui apa yang sudah dia lakukan di dunia. Jadi ini adalah membicarakan tentang kiamat yang akan terjadi, dan itu kalau sudah terjadi semuanya itu sifat-sifat kiamat yang terjadi ini semuanya
yang kejadian-kejadian pada kiamat terjadi semuanya, maka orang akan mengetahui apa yang sudah diperbuat di dunianya. Kalau kita cermati, kita terjemah dulu. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari meredup. Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang pada berguguran, pada rontok dari tempatnya. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung beterbangan. Wa idzal isyaru utilat, ketika unta-unta yang hamil ini dikosongkan, ditinggalkan. Apa maksudnya idzal isyaru utilat ini? Yang diajak bicara adalah orang Arab pada saat itu. Nah, orang Arab pada saat itu harta yang paling mereka banggakan pada saat itu adalah unta yang sudah hamil 10, yang sudah bunting 10 bulan, tinggal 1 bulan, 2 bulan, 2 bulanan kemudian melahirkan. Maka itulah harta yang paling mereka, dengan keadaannya untanya, kalau untanya semakin mahal maka unta yang sudah 10 bulan hamilnya itu sangat-sangat mahal. Nah, harta yang sudah seperti itu, yang sangat mau berarti seperti itu, tidak berarti lagi ketika itu terjadi, ketika masa-masa mau kiamat ini terjadi. Akhirnya wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan buas, hewan-hewan yang bukan alif, bukan hewan-hewan yang rumahan yang sudah terlatih, akan hewan-hewan buas niki bersama-sama digiring bareng, dikumpulkan berbarengan. Pasti hewan buas itu satu dengan yang lain pasti akan tengkar, akan tidak bisa akur, tidak bisa kumpul. Ketika masa itu nggak lagi mereka mikirkan untuk saling menyerang, karena mereka sudah terbingungkan, terkagetkan, takut dengan keadaan yang pada saat itu, sehingga bisa berbarengan. Ini wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu fujirat sujirat, dan ketika laut-laut dinyalakan. Masjur wal baharil masjur, ada namanya baharul masjur, ada laut yang di situ di bawahnya ada burkan, ada gunung berapi di bawahnya yang kemudian keluar apinya. Ini baharul masjur, maka disebut wal baharul masjur. Tapi kalau di sini idzal biharu sujirat, artinya semua lautan niki mengeluarkan api. Kalau itu kan hanya sebentar sedikit tok, hanya tempat-tempat satu saja yang mengeluarkan api. Tapi pada saat kiamat ini semuanya sujirat. Ini pada ini. Tapi sujirat juga maknanya adalah memberi makna juga. Sujirat itu maknanya adalah bercampur aduk. Maknanya sujirat ini juga maknanya tercampur aduk. Jadi sudah tercampur. Kayak sekarang kan ada namanya laut niki Samudra India, ada laut Samudra Atlantik, ada laut apalagi ya, itu semuanya nanti akan menjadi satu. Nah, ini beri makna seperti itu. Kalau secara makna bisa memberi makna seperti itu, juga memberi makna sujirat, yakni maksudnya sajarah yusajiru, memanaskan, mengeluarkan api, namanya sujirat. Nah, artinya saya yakin dua-duanya ini benar, dan itulah yang kedua-duanya terjadi. Nah, ini terjadi di sebelum kubailal qiyamah, sebelum benar-benar terjadi kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ini terjadi, ini bagi menjadi dua. Ada yang sebelum kiamat, kubailal qiyamah, sebelum sedikit kiamat. Ada yang terjadi setelah kiamat, setelah peniupan trompet yang kedua. Ini yang sebelum ini
trompet yang kayak pertama lahirnya. Ya. Syamsu kuwirat wa idzan nujumu katarat. Ini sebagian ahli tafsir seperti ini. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Ini masih belum apa terjadi yang pembangkitan. Masih belum dibangkitkan. Masih terjadi yang apa? Yang pertama yang apa namanya semuanya napa jenenge kacau balau amburadul keadaan dunia niki. Kemudian setelahnya menceritakan setelah di trompet yang kedua niki wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika nyawa-nyawa dikumpulkan, zuwijat dibarengkan. Bisa maknanya dikumpulkan gimana? Digambalkan dengan badannya, dikumpulkan lagi. Nufusu zuwijat. Ada bisa maknanya nufusu zuwijat, yakni nanti sok memben apa jenis niki wa kuntum azwajal falatha, kalian akan menjadi kelompok 3. Anak ashabul yam, anak orang yang sudah terdepan di depan, anak ashabul yamin, anak ashabus shimal. Ada wa kuntum azwajal falatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, terus wasabiqunas sabiqun. Ada 3 kelompok. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Oleh zuwijat dikumpulkan. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika nyawa-nyawa dikumpulkan. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur, yang ditanam dikubur, hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa dia dibunuh. Ini menanyai kepada mereka, artinya ini adalah apa namanya niki? Ini adalah mencela, apa namanya niki? Jadi berkata kepada orang yang membunuhnya, kenapa? Apa dosa apa? Jelas nggak punya dosa apa-apa. Bi aidzam minggulat. Nah, ini sebagian orang memahami bahwa semua kabilah Arab itu seperti ini, tapi sebenarnya tidak. Hanya beberapa kabilah yang melakukan itu. Tidak semua kabilah melakukan ini. Ada kabilah Kinda, kabilah mana, ada beberapa kabilah yang melakukan, mereka membunuh atau mengkubur anak perempuan bayi perempuan hidup-hidup. Hidup-hidup. Nah, kalau orang Quraisy, Kanjeng Nabi enggak heran ketika ketika beliau lahir perempuan, Sayyidah Zainab lahir, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Fatimah lahir, semuanya disambut dengan gembira. Gembira. Artinya tidak ada, kalau di orang Arab, orang Mekah maksudnya, orang Quraisy enggak ada yang melakukan pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup, itu tidak ada, tidak terjadi di sana. Jadi sebagian dari mereka, dan kemudian karena mungkin sebagian ulama karena mereka cuma mendiamkan, tapi orang Quraisy tetap mendiamkan, maka kayak ditegur oleh Rasulullah, oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan membunuh bayi perempuan karena takut tidak bisa memberi makan, karena takut malu dipermalukan oleh orang-orang karena punya anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, ini kapan terjadinya? Setelah dibangkitkan. Bukan waktu sebelum niki mulai ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat, ketika catatan-catatan amal dibuka, terima dalam keadaan tertutup kemudian dibukai, dilihat apa ada di situ. Wa idzas sama'u kusyitat, ketika langit disingkapkan,
Ini sebagaimana yang kemarin-kemarin, maksudnya sama di sini apakah sama yang khusus, yang tepatnya orang-orang khusus, atau sama ini? Karena di sini juga ada lapisan yang kemudian lapisan itu dibuka. Apakah ini mungkin gini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin gitu. Walhasil ketika langit itu disingkap, disiset, wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan, mulat-mulatno, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, di situ ketika terjadi seperti itu semuanya, maka seseorang akan mengetahui, pada saat itu dia mengetahui apa yang sudah dilakukan dia di dunia, maka benar-benar ngerti. Kemudian Allah setelah itu bersumpah, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulur rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bersumpah bahwa Al-Qur'an ini adalah benar-benar yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di samping Allah yang mempunyai singgasana, yang punya arsy. Fala uqsimu, mongko sumpah sapa ingsun. Ini ketika Allah ketika bahasa Arab itu bersumpah yang serius, sumpahnya diberilah. Singkatan lain kan tidak. Ya ini aku pokoknya gak sumpah dengan lu, sumpah tenanan karo iki, kayak gitu, kayak sumpah serius. Kemudian diberilah. Cuman ya bilahnya sekedar tambahan, tapi mempunyai maksud bahwa benar-benar sumpah. Ani fala uqsimu, mongko sumpah sapa ingsun bil khunnas, kelawan lintang kang mundur. Iki maknane Imam Suyuti, beliau memakai maknanya Imam Suyuti. Al jawari kang melaku kabeh, lawan piro-piro lintang mestine kan, khunnas dijamakkan menjadi khunnas. Al jawari kang melaku kabeh, al kunnasi kang surup kabeh, surup yakni tenggelam semuanya. Wal laili lan demi wengi, idza as'asa nalikane peteng apa lail, nalikane menjadi gelap, menggelap, yakni datang ke malam, itu namanya apa? As-as. Tapi as-as juga mempunyai makna mundur nanti ini, nanti makna apa jenenge niki sudah menghilang. Atas. Was-subhi lan demi subuh, idza tanaffasa ing dalem nalikane modot subuh, dan demi subuh ketika napa memanjang, meluas, melebar, memanjang lebar. Innahu setuhune Al-Qur'an, sesungguhnya saat temene kelal Quran, atau saat temene nek enggak dibalik nono ya saat temene apa yang dikatakan, apa yang katakan tadi bahwa benar-benar akan terjadi nopo hal yang kiamat seperti itu, dan orang-orang niki ini adalah benar-benar iku laqaulu rasulin karim, iku laqaulu rasulin yakti iku pengucape utusan karimin kang mulya, dzi quwwatin kang enduweni kekuatan, indadil arsy
ing dalem ana ing ngersane, yani ing dalem ngersane zat kang kagungan arsy, sing duweni arsy, makinin kang kagungan kehormatan, yang punya kedudukan tinggi. Ini yang punya kedudukan tinggi indadil arsy. Ada seperti itu, yang punya kedudukan tinggi. Ini di dalam bahasa Arab kadang-kadang dibolak-balik seperti itu biasa. Dan itu wajar-wajar saja. Cuman kalau kita mungkin di samping Allah punya kedudukan tinggi, enggak pada enak. Tapi punya kedudukan tinggi, punya kedudukan tersendiri yang sangat tinggi di samping Allah yang mempunyai arsy. Muta'in kang ditaati, yang dia ditaati oleh para malaikat. Sama ing dalam kono panggonan, ing dalam kono panggonan, yang di sana ditaati. Aminin, yang kang pinercaya, kang iso dipercaya, yang bisa dipercaya, yang punya amanah, yang tidak akan menyia-nyiakan amanah, tidak akan berkhianat tentang amanahnya. Wa masahibukum lan ora ana utawi kanca sira kabeh iku majnun wong sing edan, iku wong sing edan, ora wong sing gendeng, enggak. Walaqad ra'ahu lan yakti temen pirsa, yani pirsa yani ningali sapa sahibukum sapa Muhammad hu ing Jibril, hu ing Rasulin Karim Jibril. Benar-benar sahib kalian itu melihat utusan yang mulia itu bil ufuqi ing dalam pejajahan, ing dalam perjajahan al mubini kang pertelo. Wa ma huwa lan ora ana utai Muhammad alal ghaibi ing atase perkara sing samar, perkara sing gaib, perkara yang enggak ketok, iku bidominin, iku dan cipta goroh, disangka bohong, disangka bohong. Iki makna beliau. Wa ma huwa lan ora ana utawi Quran iku biqauli syaitanin, iku baknya ini bak zaidah jane. Ini enggak, bukan iku kelawan, iku pengucape ora wa huwalan ora ana utawi Quran iku biqauli syaitanin, iku pengucape syaitan rajimin kang dibandemi, yang dilaknat, yang diusir, yang ditundung. Faina mongko iku ana endi, mongko ing dalem endi. Jadi fase ya mongko ing dalem endi, ai fa ila aina mongko maring endi, tadzhabuna padha budal sira kabeh, padha lunga sapa sira, budal lunga sapa sira kabeh. In huwa ora ana utai Quran iku illa dzikrun, kejaba dadi pitutur, dadi pengingat, dadi mauidzah lil alamina, tumraping wong alam kabeh. Liman tumraping wong, kedue wong, untuk orang syaa kang karep sapa man, kang menggendaki sapa man, mingkum saking sira kabeh, beberapa orang dari kalian menghendaki ayyastaqima ing yen to jejeg sapa man. Wa matasyauna lan ora karep sapa sira kabeh illa ayyasyaa, kejaba yen to ngersakaken sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah Rabbul alamin kang mengirani alam kabeh. Oke. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku benar-benar sumpah demi lintang yang berjalan mundur, al-jawari yang berjalan, al-kunnasi yang surup. Niki makna beliau dari bintang-bintang niki
Zuhal dan yang lain-lain, Mustari dan lain-lain, itu beliau menganggapan itu berjalan mundur. Dan kemudian Al-Jawari yang berjalan kemudian dia tenggelam di tempat tenggelamnya. Ini makna riwayat sangka Ibnu Abbas sinten seperti ini yang kemudian ditarjih oleh Imam Suyuti. Tapi sing jelas Al-Khunnas itu sebagaimana makna mundur, itu juga maknanya khunnas itu maknanya yakni sesuatu yang enggak kelihatan, menghilang. Itu maknanya khunnas, jama'i khunnas. Maka syaitan juga disebut al-khunnas karena enggak kelihatan, karena juga kalaupun itu nyampe di hati, itu pun dengan hati, dengan zikir dia langsung akan pergi. Dengan ada adzan dia akan langsung pergi. Masih enggak kelihatan lagi, maka disebut min syarril waswasil khannas, dari buruknya bujukan, bisikan syaitan al-khannas, disebut al-khannas. Ini maknanya khannas. La al-jawari maknanya berjalan. La al-kunnas itu sebagaimana makna mempunyai makna apa ini? Yadkhulu fil kinasah. Fil kinasah yakni ana hewan itu punya liang namanya disebut kinasah. Kayak hewan yang masuk kinasah. Tapi juga al-kunnas maknanya kanasa yaknasu. Maknanya menyapu, menyedot, menyapu. Berarti al-kunnas berarti yang menyapu. Makanya ini napa jenenge niki kalau kita melihat bahwa sekarang niku waktu gini, Quran itu kalau ditafsir oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita kalau memang itu sahih, maka kita tidak bisa menafikan itu, karena Rasulullah SAW pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatakan tidak semua dari Allah, andai kata salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti benar ya, apa yang dengan Kanjeng Nabi. Maka ketika ono tafsir dari Rasulullah, ya sudah itulah tafsirnya. Walaupun mungkin mempunyai makna yang lain, tapi jelas itu tafsir, tidak boleh diingkari bahwa tafsirnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat makanya kita tidak apa-apa juga andai kata kita buat tafsir tanpa kita memastikan apakah maknanya seperti apa enggak. Tapi ini sepakat ulama dari zaman dahulu, khunnas al-jawaril khunnas ini Allah sumpah dengan bintang. Nah sekarang bintang yang tidak kelihatan yang kemudian berjalan dan kemudian menyapu langit, itu apa yang disebut oleh orang sekarang dengan black hole ya, yang disebut dengan dengan lubang hitam. Lah terus al-khunnas jelas nggak kelihatan, pada saat-saat tertentu saja bisa dideteksi kan, tidak terus terdeteksi, pada saat-saat tertentu yang bisa terdeteksi dengan baik lah. Nah, makanya disebut khunnas. Dan memang benar-benar tidak kelihatan sebenarnya, tapi ada hal-hal yang akibat dari bintang itu yang kemudian kita yakin bahwa di situ ada sesuatu yang disebut kemudian perkara itu yang tidak kelihatan, dan kenyataannya itu adalah menyapu semuanya, nyeret semuanya. Kemudian al-jawari, apakah itu berjalan? Ini apakah berjalan? Jawari namanya berjalan, sama dengan syams, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri, dulu matahari itu dianggap gak berjalan, hanya sekedar berputar. Tapi ilmu sekarang semuanya ahli astronomi meyakini bahwa matahari berjalan, bahwa matahari itu benar-benar berjalan. Walaupun di kurikulum sekarang masih belum dibeneri. Seharusnya itu saya yang minta supaya itu dibeneri, sehingga kita itu yakin bahwa Al-Quran itu, kita orang Islam kok, orang Indonesia hampir 90% orang
Islam, kurikulumnya bertentangan dengan Islam kok masih dipertahankan. Yang mengatakan matahari tidak berjalan, padahal matahari padahal Al-Qur'an ngendika wasyamsu tajri. Tajri itu maknanya berjalan. Apalagi hadis yang sahih mengatakan kanjeng Nabi itu kok ya Mu'ad ata'arifu aina tadhhabu hadhihi. Kamu tahu matahari pergi kemana? Artinya matahari itu berjalan. Harusnya ayat yang berkepentingan, yang punya akses ke mana? Ke kurikulum, seharusnya kurikulum itu sudah diperbarui karena ada pengetahuan yang lebih baru lagi, yang itu saya sudah 20 tahunan itu ilmu ini. Bukan baru-baru saja, tapi sudah bertentangan dengan Islam. Sudah 20 tahun lalu saya sudah mengetahuinya, masih pelajarannya masih matahari tidak berjalan, hanya berputar pada tempatnya, di porosnya saja, masih dipakai, kan repot itu kan. Seharusnya sudah harus dirubah lah, diperbaiki kurikulum itu. Sampai anak-anak sekarang itu masih saya tanya, masih mereka belum tahu, masih meyakini bahwa matahari itu hanya berputar-putar saja tanpa ada berjalan, padahal matahari berputar tapi juga berjalan. Nah ini juga namanya Al-Khunnas, bintang itu termasuk adalah kayak matahari. Berarti kan pasti juga berjalan pada tempat orbitnya sebagaimana matahari berjalan di galaksi Bima Sakti, di dalam jenenge niki, di dalam Milky Way, di dalam galaksi Milky Way juga pasti ini juga dulunya bintang, pasti juga berjalan. Maka saya meyakini berjalan ini Jawari. Dan Al-Khunnas, dan ternyata itu nyedot semua yang dekat dengan itu semuanya dibersihi semuanya oleh jenenge Al-Khunnas dengan black hole, yang disebut black hole tersebut sebenarnya bukan black hole. Kalau black hole kan lubang-lubang itu masuk kemana, wong merurine kabeh kok masuk. Ada sesuatu yang berbuat seperti ini kemudian masuk ke sini, masuk kemana? Masuk itu ya kayak mengisar ke bawah, mungkin langsung ke bawah terus gitu kan, itu masuk baru. Nah ini ya jenenge gak black hole, tapi memang benar-benar lebih kepada benar-benar adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang berjalan dengan cepat dan menyapu, yang menyedot semuanya. Nah, ini kalau orang sekarang ini ya tidak bisa disalahkan. Kemudian itu baru kemungkinan menurut saya sudah 90% cukup itu sebagai tafsir Al-Quran. Kalau mau ada salah ya dulu juga kadang ulama salah menafsiri sebuah hadis, kadang jumhur ulama juga kadang salah, tapi sini kita tidak bahas terlalu panjang nanti. Alhasil ini Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sumpah demi sesuatu yang luar biasa yang disebut Al-Khunnas Al-Jawaril Khunnas, dan sumpah juga dengan malam yang datang dan kemudian subuh yang jenenge juga subuh yang siang yang datang, dengan dibahasakan dengan wasubhi idza tanafas. Kalau kita memahami jenenge niki bagaimana terjadinya malam, bagaimana terjadinya siang, ini suatu hal yang luar biasa. Di alam semuanya gelap semuanya, bagaimana Allah menciptakan bisa terang bisa gelap di dalam jenenge niki tempat kita niki, bumi kita niki. Kalau dulu saya bayangkan itu, kalau sudah kan sinar itu karena matahari, artinya kalau kita keluar, kalau zaman dulu saya bayangkan kalau sudah keluar nyampe atas sendiri nggak ketutupan apa-apa mesti akan jadi terang. Ternyata ke atas terus tambah gelap. Nah, ya kan, tambah gelap. Mungkin ini satu hal yang luar biasa, sumpah dengan sesuatu yang memang benar-benar luar biasa dari makhluknya Allah, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sumpah dengan ini semuanya untuk sumpah untuk apa? Untuk mengatakan, untuk berfirman bahwa sesungguhnya Quran ini
benar-benar adalah turun dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril kemudian berkata, menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran, pernyataan tadi tentang hari akan terjadi kiamat tadi juga itu adalah ucapannya utusan Allah yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan indadil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di samping Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy. Muta'in, malaikat tadi yang ditaati di sana, yang di sana ditaati oleh semuanya, oleh malaikat semuanya. Amin, yang sangat bisa dipercaya, yang tidak akan khianat dengan apa yang diamani. Oh, disuruh diperintahkan A, maka perintah akan melakukan A. Ketika diturunkan ayat Al-Quran, maka tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan, sesuai dengan apa disampaikan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'in thamma amin. Wa ma sahibu majnun. Teman kamu itu, yakni dalam bahasa Arab teman itu bukan berarti teman yakni konco, enggak. Sahibukum yakni orang yang berhubungan dengan kamu, orang yang berkenaan dengan kamu, orang yang teman kamu karena ada hubungan dengan kamu, itu disebut sahib. Ini orang yang berhubungan dengan kalian, ini sahib kalian. Mesti ini kan musuh kalian, mereka nggak percaya dengan Kanjeng Nabi. Nah, tapi disebut sahibukum dalam bahasa Arab. Sahib itu artinya apa, orang yang ada hubungan dengan seseorang disebut sahib, walaupun musuhnya kadang-kadang disebut sahib. Sahib kalian itu bukanlah orang yang gendeng. Kalian akan menyangka, waduh ini halusinasi ini. Kalau orang-orang yang percaya dengan terlalu percaya dengan apa namanya niki, dengan 100% percaya dengan psikolog dan seterusnya, akan mengatakan bahwa sebenarnya itu nggak ada, itu jin, itu hanya sekedar halusinasi, itu hanya sekedar apa, orang itu kalau sudah mau apa namanya gak minum ndak ini mau semaput itu mesti yang bayangno yang enggak. Padahal di sana jelas-jelas ada sesuatu. Memang kadang-kadang terbayangkan yang enggak, tapi di sana juga benar-benar ada sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat kecuali orang yang ketika sudah nyawanya sudah nyampe tenggorokan. Ketemu wong sakmono gede nih, nanti dikatakan itu majnun iki, gendeng iki. Niki ditegaskan oleh Allah, wa ma sahibu bi majnun. Sahib kalian itu bukanlah orang yang gendeng. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, benar-benar sahib kalian itu telah melihatnya di penjajahan di ufuk yang tampak jelas, di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan sahib kalian itu tidak dhonin. Jadi kadang-kadang kalau mau jadi bingung soalnya. Kadang-kadang maknanya ya napa jenenge niki memang ada dua gini. Di dalam Al-Qur'an niki bidhonin ini ada dua qiraah. Ada qiraah napa bidhonin, ana qiraah bidhonin pakai dha, ana sing qiraah bidzat. Ana qiraah bidzat, ana sing qiraah bidza. Dan ini ada kemungkinan maknanya satu sebenarnya, tapi dalam dialek Arab itu ono sing dot diwaca dha, nggak bisa ngomong dot tepat-tepat dha. Walaupun yang baik ya tetap, tapi Al-Quran itu kan bukan diturunkan untuk orang Quraisy saja, sehingga kadang-kadang
ngadopsi dari bahasa-bahasa selain orang Quraisy. Bahkan Quran diturunkan ala sab'ati ahrufin, kadang-kadang mengikuti atau apa jenis niki memakai dialek-dialek selain orang Quraisy. Maka ini bidhonin maknanya mungkin seperti ini kok. Tapi kalau saya kok aneh kalau dhonin enggak mak. Jadi maknanya dhonin sama dhonin itu lain. Kalau memang benar dot yadinnu dhanna yadinnu itu maknanya medit, enggak mau memberi, namanya dhonin pakai dot. Sedangkan dhonin, kalau dhonin bidho ini maknanya adalah dari dhanna yadhunnu. Dhonin qatil sama dengan qatil orang yang dibunuh. Qatala yaqtul bunuh, qatilun wong sing terbunuh makna maktul. Ane qatilun wong sing mateni fa'ilun. Tapi kalau qatilun orang yang dibunuh. Maka dhonin di sini makna orang yang disangka, orang yang ditertuduh, orang yang disangka bohong. Ini maknanya dhonin. Kalau dhonin orang yang dhanna yadhinnu maknanya orang yang medit, tidak mau menyampaikan, tidak mau nyampaikan. Makanya nek maknanya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhonin pakai dot. Itu maknanya adalah memang tidak tadi ya yang saya katakan bahwa dot itu sebagian dari orang Arab itu macamnya pakai dha. Dot gak iso mau dot sampai dha isane. Akhirnya kalau memang itu maknanya dhonin, maka maknanya sama-sama dot, berarti maknanya yakni medit, yakni tidak mau menyampaikan. Dan sahib kalian itu bukanlah orang yang menyimpan, tidak mau menyampaikan perkara-perkara gaib yang harus disampaikan oleh Rasulullah, diperintahkan untuk disampaikan. Apa yang diperintahkan disampaikan pasti akan disampaikan, enggak kemudian menyimpan untuk diri sendiri, enggak. Niki mana nih wa ma 'alal ghaibi bidhonin pakai dot. Lah kalau bidhonin, kalau memang itu dhonin maknanya bukan dot aslinya tapi benar-benar kata-kata dhonin pakai dha, maka bidhonin adalah orang yang disangka, orang yang dituduh tidak jujur, orang yang dituduh berbohong. Nah, ini maka beliau maknani iku bidhonin wong sing dicipta goro, orang yang dicipta goro, tapi bukan dot di sini. Sing dicipta goro, yang disangka bohong itu adalah pakai dot. Dari qiraah yang lain pakai dot, cuman qiraah siapa saya qiraahnya dhonin bita'i bimuttaham wa qiraati Abdullah ibnu Abbas wa Zaid bin Thabit wa bin Umar bin Zubair wa Aisyah Umar bin Abdul Aziz wa bin Jubair wa Urwah wa Hisham bin Jundub wa Mujahid wa min sab'ah an-Nahwiyan wa Ibnu Katsir. Jadi ada 3 dari qiraah sab'ah bacanya pakai dha. Kalau yang lain semuanya pakai dot, maknanya bakhil. Jadi maknanya anak dhanin, anak sing dhanin, bukan berarti salah orang baca dhanin ya. Ini kadang-kadang jangan salah paham. Oh berarti periwayatnya enggak sama. Karena sebagaimana hadis yang sahih Kanjeng Nabi niki ketika diturunkan ayat Quran itu satu huruf, satu bahasa saja. Bidhonin tok, enggak ada yang lain. Kanjeng Nabi minta ditambahi, ya Allah, minta ditambahi. Ini kita ini cara basa Jawa saya nggih, cara basa Jawa ana sing basa ngapak, ora pernah kumpul karo kita. Ana sing bahasa Solo sing walus, ana sing basa Surabaya, ana sing bahasa ini. Lah engko nek dikon basa Jogja kabeh kok sing liyane paham cepet apa enggak iki? Kok iso cepet iso maca apa enggak apal-apal kayak iki. Kanjeng Nabi juga terbatas. Nah, kan gitu kan. Akhirnya minta lagi, ditambahi lagi untuk mempermudah umatnya yang memang pada saat itu dibutuhkan untuk segera mereka menyerap Al-Quran. Maka ketika sudah itu tidak dibutuhkan lagi, ketika Indonesia seperti sekarang ini sudah terjadi globalisasi di Indonesia wis iso basa Indonesia kabeh cukup bahasa siji, malah bingungi, maka kemudian qiraah itu banyak yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditarik tapi intinya tetap nyampe kepada kita tanpa terkurangi dari maksudnya satupun.
Tapi ada yang dikurangi oleh Allah, maka kemudian Sayyidina Utsman menyatukannya. Wis, kalau ada perbedaan pakai ini, sampai disatukan oleh Sayyidina Utsman dari salah satu qiraah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian seperti itu. Jadi jangan dianggap ada perbedaan seperti ini kemudian oh berarti nggak valid atau mungkin nggak apa namanya ini nggak otentik. Nggak, ini benar otentik. Bidanin. Wa ma'ahu 'alal ghaibi bidanin. Dan Rasulullah tidaklah napa jenenge niki tidaklah napa orang yang enggak jujur, bukanlah orang yang pembohong, yang napa yang didakwa tidak benar dalam menyampaikan perkara gaib. Niki nek memang bidhanin, pahala bidhanin ini tidak napa kikir, tidak medit untuk menyampaikan hal-hal yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan kemudian ditegaskan lagi, untuk dikuatkan lagi bahwa Al-Quran itu bukan ucapannya syaitan yang dilaknat, yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Fa aina tadhhabun? Maka kalian mau pergi kemana? Masih gak percaya, mau menghindar untuk mempercayai Quran, kemana kalian? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itu hanyalah merupakan sebuah mau'izah, pitutur, adalah pengingat untuk semua orang alam, untuk seluruh alam. Liman sya'a minkum, yaitu orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Disebut secara khusus karena ini memang meringatkan, peringatan, mau'izah, jangan dan seterusnya untuk orang-orang semua alam. Tapi yang bagi manfaat siapa? Liman sya'a minkum ayas takim, itu orang-orang yang menghendaki, orang-orang dari kalian yang menghendaki untuk untuk menjadi lurus, untuk berbuat kelurusan, untuk mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang bisa orang yang mau saja. Seperti itu, orang yang mau saja. Dan Allah menegaskan ini, wa ma tasyauna illa iyyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak mungkin menghendaki untuk menjadi lurus kecuali Allah menghendaki, Allah Rabbul Alamin menghendaki itu. Ini zahiri tasliyah, menghibur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sampaikan saja. Wis di awal sudah diingatkan, wis kamu sampaikan, kamu inikan, kamu ajak mereka. Kamu harus tahu tapi bahwa orang itu tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali Allah memang menghendaki dia dapat hidayah. Masih wis ngerti, wong Quraisy iku wis ngerti kabeh Kanjeng Nabi kaya apa mulai dari kecil. Nah, kan terkenal Kanjeng Nabi mulai dari kecil. Sampai sebelum diutus mereka meyakini semuanya. Sampai ketika Rasulullah menjadi hakim perselisihan antara mereka setuju semuanya. Padahal pada saat itu kan masih sangat muda Kanjeng Nabi. Ketika menjadi hakim, ketika terjadi perselisihan siapa yang mau membawa Hajar Aswad, ketika Ka'bah dibongkar kemudian mau dikembalikan lagi dan terjadi. Kemudian Nabi masih sangat muda pada saat itu. Tapi mereka menerima semuanya. Jadi mereka itu semuanya sudah tahu, tapi hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka, bahkan Kanjeng Nabi dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menunjukkan kepada orang yang engkau sukai, tapi Allah yang menunjukkan orang yang dikehendakinya. Padahal Kanjeng Nabi disebut Al-Hadi. Innaka la tahdi ila siratim,
benar-benar engkau menunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi disifati bahwa menaruh hidayah, menjadikan orang menerima hidayah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menunjukkan ini loh bener, Quran itu nggak mungkin bikinan menungso. Pengen tak tuh mukjizat Quran yang tidak mungkin tidak mungkin dibikin menungso, saya tunjukkan, bisa saya menunjukkan. Tapi tetap menaruh percaya apa tidak itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wis tak tunjukkan kowe nek kepengin numpak mobil piring Surabaya, kamu ke perempatan sini, kamu di sini ya, jangan nyebrang ke sana. Nanti sampai Tulungagung kamu kalau nyebrang ke sana. Ya. Kalau nyebrang ke sana nyegat bis, nanti ke Tulungagung kamu nggak nyampe ke Surabaya. Kudunya harus jangan nyebrang di sini. Sehingga jalannya ke sana marorono. Jadi nih loh, Surabaya kan ke sana ya. Saya naik mobil pikiran sendiri dia. Saya kalau naik mobil itu biasanya lewat alun-alun ngalor. Ya sudah akhirnya nyampe sini bener nyetop. Ya nyampe Tulungagung beneran. Nah, ini hak untuk menaruh percaya nggak percaya, kita hanya bisa menunjukkan inilah jalan yang benar itu ke sana kamu. Tapi yang menaruh dia percaya dengan kita, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka kamu tilian ini orang menungso tidak akan bisa menjadi istiqomah kecuali memang Allah menghendaki kamu bisa istiqomah.